Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita siang hari ini, amin. Meskipun di luar masih mendung, tadi juga sempat hujan, saya yakin dan percaya tidak mengurangi semangat kita siang hari ini, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia di tempat ini. Mari kita satu hati berdoa. Bapak Yesus, Bapak Roh Kudus, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap jamahan-Mu, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Siang hari ini kami dapat sampai di tempat ini, dapat hadir di ibadah siang hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa Engkau beri atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau memuji Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Biarlah Yesus, apa yang keluar dari mulut kami, apa yang kami persembahkan itu yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang tutup bungkus dengan bilur kuasa darah-Mu. Penuhi tempat ini dengan malaikat surgawi-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Memberkati Yesus setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah lawatan-Mu, biarlah urapan-Mu mengalir dan tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuliakan Engkau, kami siap untuk memuji menyembah Engkau siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari siang hari ini saya ajak saudara semua untuk siapkan hatimu, beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Mari beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Angkat suaramu, mari sembah Dia. Ucapkan syukurmu yang terbaik bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau Yesus penyelamat kami, Engkau Yesus sumber pertolongan, Engkau Yesus sumber pengharapan. Oh Tuhan, Engkau kekuatan hati, Engkau penghiburan kami Tuhan. Selamanya Engkau Yesus kami. Haleluya. Engkau buka hati kami Yesus. Biarlah Engkau dengan yang pertama setiap hidup kami. Kami rindu lawatan-Mu terjadi Tuhan siang hari ini. Haleluya Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Amin. Mari buka setiap hatimu, pujikan pujian ini. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahatinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku hidupku selalu. Mari dengan setiap hati memujikan pujian ini. Biar Roh Kudus hadir di tempat ini memenuhi hidup. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes Lord, kami mengasihi Kau Tuhan. Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahatinggi. Yesus, Kau hadir di sini. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku diutus. Mari bersama buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Amin. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahatinggi. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk kami, buka hati kami Tuhan. Ku buka hati Yes Lord. menyembahmu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahatinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari nikmati setiap hadirat
hati menyembahmu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan pasal. Biarlah pujian yang terbaik yang mengalir dari hati ini dapat menjadi pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Ini setiap kami Yesus, kami perlu setiap jamahan-Mu Tuhan. dengan kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, haleluya Yesus. Amin. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tiada yang mustahil, tak tiada yang sukar.
yakin dan percaya tatkala kami berserah melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban kami, maka tugas Allah adalah mengubahkan, memberkati, dan bahkan kami hidup lebih lagi mengarah kepada Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, beri kami hati yang lembut untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan kami lakukan sebagai bentuk hidup kami setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Kristus, hari Minggu kemarin kita menerima kebenaran firman Tuhan bahwa mujizat itu adalah hal yang biasa. Karena di dalam kitab Markus mengatakan bahwa mujizat itu akan menyertai bagi setiap orang percaya. Nah, oleh sebab itu harusnya sebagai orang percaya mujizat itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau bahas tentang penghalang terjadinya mujizat. Mari kita akan buka dalam Markus pasal 5 ayat 22 sampai 42. Markus 5 ayat 22 sampai 42. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Haleluya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, panjang ayat ini memberikan gambaran kita bersama-sama bahwa apa yang baru saja kita dengar di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat yang sudah mati. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Nah, dalam cerita itu ada dua perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Yaitu
Orang mati dibangkitkan, manusia nggak bisa melakukannya. Orang yang sakit pendarahan sudah 12 tahun, mana mungkin. Dan bahkan di situ diceritakan, mereka sudah kehabisan harta hanya untuk bagaimanakah supaya dia sembuh. Hanya Yesus yang mampu melakukan dua perkara itu. Dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Dia sembuhkan penyakit apapun yang oleh manusia itu adalah mokal, mustahil. Tetapi di hadapan Allah tiada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, dalam hidup ini banyak orang yang terkadang justru gak percaya kepada kekuasaan Tuhan Yesus. Kadang-kadang juga malah mereka itu memandang hanya karena permasalahan yang ada, memandang kegagalan masa lalu yang selalu ada dalam kehidupan dia. Dan bahkan selalu memandang keterbatasan hidup kita. Oleh sebab itulah yang menghalangi kenapa ada begitu banyak orang-orang percaya tidak mengalami kuasanya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, mujizat Allah seharusnya terjadi dalam setiap orang percaya. Sebab mujizat itu sampai sekarang masih ada dan berlaku bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Tetapi mengapa tidak terjadi yang sedemikian? Bapak, Ibu, dan saudara, karena ada penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mempercayai dan memperoleh mujizat. Kita terlalu mudah kadang-kadang berkata, hidupku, keadaanku, keluargaku, usahaku, ekonomiku, keuanganku tidak mungkin bisa berubah. Kadang-kadang itu yang selalu ada dalam diri kita. Mustahil akan terjadi adanya mujizat. Nah, pada bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, mari kita akan lihat apa sebenarnya yang menjadi penghalang mujizat. Sehingga orang itu tidak mengalami apa yang dikatakan dengan kuasa Allah yang adikodrati itu terjadi. Nah, kita akan belajar penghalang-penghalang apa yang menghalangi terjadinya mujizat. Yang pertama, di dalam ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Haleluya. Penghalang yang pertama saudara, karena tradisi, adat istiadat, kebiasaan, patrem yang terjadi. Saudara, di dalam ayat yang ke-22 itu mengatakan bahwa tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada waktu itu di Yahudi adalah manusia tidak boleh menyembah manusia. Tetapi saudara, kita lihat Yairus ini kepala rumah ibadat, atau boleh saya katakan kalau sekarang itu adalah dia itu pendeta, itu ada gembala, itu ada pelayan Tuhan. Dia datang dan bahkan sangat menarik lagi, dia sujud tersungkur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, apabila kita itu mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita saudara, maka kita perlu melakukan apa yang dikatakan dengan menantang arus tradisi, menantang arus kebiasaan dalam hidup, kebiasaan dalam keluarga, kebiasaan dalam nenek moyang kita, atau bahkan kebiasaan di dalam masyarakat yang berlaku atau setempat. Jangan selalu gunakan pengalaman saudara dengan berkata, biasanya kami ini seperti itu. Tetapi mengapa sekarang kok menjadi seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara, seperti tadi pagi saudara, karena ada begitu hujan, maka tradisi kebiasaannya kalau hujan itu mesti orang ibadah, mesti mundur, mesti dan sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi saudara. Ada begitu banyak kita itu terkungkung oleh karena standar kebiasaan yang akhirnya kita tidak pernah bisa datang kepada Allah dan mengalami mujizatnya. Yairus adalah seorang yang terhormat saudara. Dia adalah kepala rumah ibadat. Tetapi ia mau datang kepada Tuhan Yesus, bahkan lebih lagi tersungkur di depan kaki Yesus. Yairus tidak berkata dalam kebiasaannya, aku kan bisa berdoa seperti biasanya aku bisa berdoa untuk anakku.
Aku kan pemimpin, kan aku gak perlu minta tolong kepada orang lain. Kan aku bisa melakukan sendiri. Yairus tidak punya pemikiran, Yairus tidak melakukan yang seperti itu, saudara. Yairus melakukan benar-benar apa yang menjadi tindakan yang sangat tepat. Ia meminta bantuan Tuhan Yesus saat ia menyadari ketidakmampuannya. Dia berani melangkah dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kehidupannya. Dia berani meninggalkan adat kebiasaan yang terjadi waktu itu. Dan dia tetap melakukan. Karena dia tahu kepada siapa dia datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajarlah untuk menjadi pribadi yang mudah menerima bantuan. Terlalu banyak orang yang curiga dengan niat baik orang yang baik. Ada banyak orang jatuh miskin karena takut kelihatan miskin. Banyak yang menderita sakit karena takut kelihatan sakit dan merasa tidak butuh dukungan doa orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada orang yang besar dulunya tidak pernah menjadi kecil dan perlu bantuan orang lain. Tidak ada orang yang mandiri secara finansial atau keuangan tanpa dulu pernah menunggu untuk digaji orang lain. Dan sederhananya, saudara, dari pengalaman Yairus ini adalah dalam kehidupan kita butuh bantuan orang lain. Dan terlebih lagi bantuan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita, jangan sampai adat-adat yang mengungkung dalam diri kita ini. Kita sangat egois, kita sangat malu, kita sangat tidak lagi melangkah untuk minta pertolongan sama Tuhan. Jangan lagi kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita ini. Kita terus punya suatu kebiasaan yang tidak pernah mengalami bagaimanakah Tuhan menjamah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sedang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kebiasaan kita ini, kita benar-benar mengalami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Nyatakan itu di hadapan Tuhan, saudara. Benar. Mujizat itu selalu menyertai dalam kehidupan kita. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Imani, hilangkan kebiasaan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ada orang di sana mengatakan, kok orang biasa nih? Biasanya kan ibadah itu ya puji-pujian, habis itu firman, habis itu pulang. Tapi kenapa di tengah-tengah daripada khotbah kok ada nyanyi bareng? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tatkala setiap firman Allah yang kita tangkap dan itu menjadikan rema dalam kehidupan kita, harusnya hati ini gak bisa ditolak untuk kita mengatakan haleluya, terima kasih Tuhan, atau bahkan saudara bisa menangis. Karena apa? Respon daripada setiap apa yang ada dalam diri kita, bebas daripada kebiasaan. Itulah yang kuasa Allah menjamah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai kita diikat oleh adat, kebiasaan, standar manusia. Sebab kita beda dengan standarnya Allah. Alami mujizat Allah dengan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang selalu ada dalam diri kita. Kebiasaan ibadah kita, kebiasaan doa kita, kebiasaan seharian kita. Yang itu tidak membuat mujizat terjadi, harus dihilangkan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, masih ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Haleluya. Saudara, yang kedua, karena harta kekayaan dan kedudukan. Berapa banyak, saudara, orang kalau namanya sudah kaya, orang yang punya kedudukan jabatan, dia lupa
Dia nggak mau yang namanya merendahkan diri. Dulu pada waktu belum punya yang namanya jalan itu semua aja dilurui saudara. Tapi tatkala dia Siti aja punya dan sebagainya, aduh mulai sudah degek saudara. Ya, ngerurui sekarang nggak mau. Ya, ngulatnya aja nggak mau. Kenapa saudara? Sopo aku kan gitu saudara. Karena apa? Dia pikir kalau yang namanya dia sudah punya jabatan, kedudukan dan sebagainya, segalanya dalam hidup dia. Tidak dengan Yairus saudara. Yairus adalah seorang yang terhormat. Kenapa saya katakan terhormat? Karena dia adalah kepala rumah ibadat. Dia adalah pemimpin yang disegani. Dan bahkan saudara, apabila ketahuan ia datang dan menyembah Tuhan Yesus, pasti akan kehilangan kehormatan dan kedudukannya saudara. Dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia relakan kerendahan hatinya untuk datang pada Yesus. Dengan menyembah Tuhan Yesus berarti kedudukannya terancam dan bisa dicopot waktu itu saudara. Dan bahkan untuk mendapatkan posisi sebagai kepala ibadat itu gak mudah. Tetapi dia tidak peduli itu. Yairus tidak peduli. Untuk kesembuhan putranya ia rela kehilangan kedudukan atau jabatannya. Harusnya kita juga begitu saudara. Berapa banyak kita membangun harga diri kita dengan kekayaan kita dan dengan kedudukan kita. Tatkala kita itu punya apa yang dikatakan dengan jabatan kedudukan, dupeh kita saudara. Ngowai-wayadat gitu saudara. Ya, enggak lagi kita itu punya rendah hati, tetapi sombong. Enggak peduli dengan sekitar atau orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Yairus kepala rumah ibadat. Belajar berkorban untuk anaknya. Bukan hanya menuntut anaknya untuk menghormati. Berkorban bagi orang tua. Tetapi ia sendiri mengajarkan prinsip-prinsip berkorban dengan benar. Dan Yairus walaupun dia adalah kepala, orang yang terhormat, dia mengajarkan kepada anaknya bagaimanakah berkorban yang benar. Bagaimanakah dia ini melakukan suatu etikat, kesopanan untuk sebuah yang diharapkan bisa tercapai. Rendahkan diri datang pada Yesus. Saudara, ada begitu banyak orang tua, dia mengalami masa tuanya atau masa pensiunnya enggak dengan sukacita. Kenapa? Karena ada begitu banyak anak-anaknya tidak menghargai, anak-anaknya tidak ngopeni, anak-anaknya tidak menghormati. Kenapa saudara? Karena mungkin orang tua itu tidak pernah mengajarkan bagaimana anak-anak waktu itu. Dia harus menghormati, menghargai orang lain. Menghormati, menghargai orang tua. Maka kita harus belajar dari Yairus yang benar-benar dia mengajarkan dan mendidik anaknya dalam nilai-nilai pengorbanan terhadap orang lain. Walaupun dia itu punya jabatan kedudukan, tetapi tidak menghambat untuk dirinya. Dia datang dan mengalami mujizat yang Tuhan berikan. Haleluya, aku percaya. Iman itu gak ada yang mustahil. Aku percaya. Amin. Benar. Hari ini ada mujizat saudara. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Amin. Terjadi Tuhan. Haleluya. Aku mau rendahkan hatiku di hadapan-Mu. Aku tanggalkan yang membuat hambatan mujizat terjadi. Telah dikerjakannya. Oh. Aku percaya ada mujizat. Katakan amin. Amin. Yes. Oleh karena percaya saja. Jadi percaya yang ada dalam diri kita, itu ada hal-hal yang menghambat untuk kita tidak percaya kepada Yesus. Yang pertama tadi ada kebiasaan atau adat istiadat yang mengungkung sehingga kita nggak jadi percaya. Yang kedua, oleh karena kekayaan panjenengan, kedudukan jabatan panjenengan, munggah sithik we sudah gembelo, akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga saudara,
Hambatan yang ketiga, di dalam ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya, di situ saudara, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara, yang ketiga, hambatan atau penghalang untuk terjadinya mujizat karena orang-orang di sekitar kita. Hati-hati saudara, orang-orang di sekitar kita. Perempuan yang selama 12 tahun sakit pendarahan ini berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus dan akhirnya sembuh. Ia berhasil mengalami mujizat tetapi harus melewati desakan orang-orang yang berkumpul. Desakan orang-orang yang ada di sekitar itulah yang mengakibatkan ada begitu banyak kadang-kadang kita nggak mau capek jamah Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, mereka tidak mempunyai kemauan yang sama dengan kita. Oleh sebab itu harus hati-hati. Tidak semua yang ada di sekitar kita itu sama dengan kita. Tidak, saudara. Tetapi saudara, seringkali mereka justru yang menjadi penghalang mujizat hadir dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara, orang-orang justru di sekitar kita. Kita mau ibadah, dia malah bilang, udah bareng nang ibadah bareng. Mbok sesuk ae, atau bahkan engko sore engko udah deres. Loh, udah deres toh. Sok minggu wae. Sok minggu banjir saudara. Sok minggu neh lae. Orang-orang di sekitar kita lah saudara. Atau bahkan mungkin pemimpin di antara kita juga begitu saudara. Yang menghalangi adanya mujizat. Allah rasa tenanan, Allah rasa setia, Allah rasa sregep. Kadang-kadang justru orang-orang berkerumun di tempat kita, orang sekitar kita itu menjadi penghalang, penghambat terjadinya mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara, belajar dari perempuan ini. Belajar dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Keberhasilan bukan dimulai dari keberhasilan, tetapi dari hal yang paling sederhana, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh yang benar. Tidak ada orang yang sekarang berhasil atau sukses yang dulunya tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dan keras. Tidak ada juga orang yang pensiun tanpa dulunya kerja lebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, perempuan ini mampu melewati desakan-desakan yang menghalangi bagi dia untuk datang pada Yesus. Dia berusaha dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki dan akhirnya dia mengalami mujizat besar. Padahal dia ini sudah tidak punya apa-apa tatkala dia belum datang pada Yesus. Bapak, Ibu, jangan takut terhadap desakan-desakan. Sebab justru itu yang akan membawa kita menjadi pribadi yang teruji. Sekali lagi saya katakan, jangan kita takut dengan desakan-desakan atau himpitan-himpitan. Justru itulah yang membuat kehidupan pribadi kita teruji di hadapan Allah. Hati-hatilah dengan orang atau lingkungan yang justru tidak banyak menuntut. Kita gak bisa apa-apa. Atau bahkan kita orang bahaya kuwi, orang ngaruh kuwi. Justru itulah yang harus kita hadapi. Lingkungan yang menawarkan prinsip-prinsip biasa, cara-cara biasa, dan tidak ada jalan sukar yang harus kita lewati. Justru itulah yang kadang-kadang membuat kita terlena. Dan akhirnya kita tidak bisa setia. Tatkala kita ada dalam lingkungan yang benar-benar mereka enggak fanatik, kita ngapa-ngapa dan sebagainya enggak apa-apa, justru kadang-kadang kita enggak bisa setia di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada desak-desakan yang menghimpit untuk kita bisa berusaha datang pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, orang-orang di sekitar kita yang kadang menjadi hambatan untuk kita mengalami mujizat. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, benar-benar kita pilih-pilih bagaimanakah orang-orang di sekitar kita. Kalau itu menjadi hambatan, harusnya kita tidak usah tanggapin. Harusnya kita itu membuat perubahan, bukan kita yang kena perubahan tentang karakter mereka, tentang kejelekan mereka. Tetapi harusnya kita benar-benar menjadi pengaruh untuk mereka juga mengalami mujizatnya daripada Tuhan.
Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Alami Bapak Ibu, glory. Oh, mari kita bangkit beri bersama-sama. Glory Yesus. Segalanya bagi Glory, aku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Aku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, janganlah sampai tradisi adat, istiadat atau kebiasaan kita yang akan mengikat dan mengungkung sampai kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan sampai harta kekayaan dan jabatan kedudukan yang Tuhan percayakan kepada kita selama ini justru membuat kita malu untuk mengakui Tuhan pada waktu kita terjepit dalam lumpur permasalahan. Bapak, Ibu, dan saudara, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab ada potensi besar mereka bisa sebagai penghalang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini, 3 hambatan, 3 penghalang ini harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Kalau kita akan genapi firman Tuhan, bahwa tanda-tanda ini menyertai bagi orang percaya, itu akan tergenapi tatkala kita benar-benar menyingkirkan adat kebiasaan atau standar hidup kita yang berbeda dengan standarnya Allah. Tidak lakukan lagi hal-hal yang biasa. Dan kekayaan kita, harta kita, kedudukan kita, jangan sampai itu menjadi kita terlena dan menjadi sombong sampai kita tidak butuh Allah. Hati-hati dengan pergaulan kita, hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu adalah pengaruh besar untuk kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Oh, ku percaya janjimu ajaib. Benar. Kalau Bapak dan Ibu mau mengalami janjinya Allah yang ajaib, alami hari ini, alami saat ini. Terukir dalam kehidupanku. Mari hari ini serahkan di hadapan Allah segala ketidakmampuan kita tentang 3 hal itu. Allah yang akan membuat kita perubahan besar. Sekali lagi, ku percaya haleluya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ria baba sikana baba bro, ribe baba sikana baba baba baba. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagi nama-Mu Allahku. Haleluya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kemuliaan bagi nama Allah kita. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami mau hilangkan tradisi, adat, kebiasaan yang mengikat dalam kehidupan kami
dan bahkan yang mengungkung hidup kami. Sebab kami percaya itu tidak Engkau perkenankan. Sebab itu yang membawa kami tidak percaya kepada Engkau. Bapa, kiranya kami jauh juga hati kami yang melekat kepada harta, kekayaan atau bahkan kedudukan. Sebab kami percaya itu adalah titipan daripada Engkau. Dan kami harus mempertanggungjawabkan untuk kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan beri kami roh-Mu untuk kami tetap menjaga bagaimanakah kami berhubungan dengan orang. Tetapi kami boleh mempengaruhi kebaikan bagi kehidupan mereka. Bukan justru kami yang terbawa oleh mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Mengucap syukur buat perkara-perkara yang Engkau berikan. Kami sangat percaya bahwa kehidupan kami ini adalah ajaib. Dan bahkan kehidupan Allah, firman Tuhan terukir dalam kehidupan kami mulai hari ini. Dan itu menjadikan gaya hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan siang hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Haryadi untuk pelayanannya siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Baik, saat ini saya akan membacakan pengumuman dari gereja. Untuk yang pertama, ibadah offline atau tatap muka diselenggarakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu. Yang pertama jam 6:30 pagi, yang kedua jam 9 siang, dan ibadah yang ketiga sore hari jam 5 sore. Kemudian yang kedua, jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka atau offline wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang sudah disiapkan di depan sebelum memasuki gedung gereja, kemudian menyiapkan persembahan di dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius, tidak dalam keadaan sakit atau harus benar-benar sehat, menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun sebelum atau sesudah ibadah, anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah offline. Pengumuman selanjutnya, bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara offline dapat mengikuti ibadah secara online yang akan disiarkan di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Pengumuman selanjutnya, ibadah komsel diselenggarakan di gereja setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, jam 7 malam sampai dengan jam 8:30 malam sesuai jadwal komsel yang telah ditetapkan. Dan untuk komsel Komisi Orang Muda diselenggarakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore. Kemudian ada pengumuman dari Natal. Ibadah Natal Gereja GKI Gideonayu akan diadakan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Diadakan 4 kali ibadah. Untuk info jam ibadahnya akan diinfokan menyusul. Kemudian untuk anggaran Natal sebesar 5 juta dengan rincian souvenir 3,5 juta rupiah, acara 500.000 rupiah, dan lain-lain 1 juta, total 5 juta rupiah. Bagi jemaat yang ingin melakukan janji iman dapat memasukkan di dalam amplop dan ditulis untuk Natal. Itu saja pengumuman dari gereja. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Mari angkat tangan saudara. Pujian ini menjadi doa kita di hadapan Allah. Daerahku, Yesusku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
kesakitan tidak menimpa Tuhan kiranya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sekarang punyalah dengan damai sejahtera. Jadilah berkat dengan melaksanakan setiap firman Tuhan yang telah kita terima. Sekarang arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Allah Bapa di sorga. Dan terimalah berkat-Nya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dengan anugerah-Nya, serta Allah Roh Kudus yang akan mengaruniakan kepada saudara-saudara sekalian persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.